bagaimana ada itu semua karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita tahu ini adalah hari ketiga di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Dan kita layak memuji, menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita di sini maupun yang sedang mendengarkan siaran langsung di rumah masing-masing, kita semua adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita di hari Minggu ini. Kita bersyukur pada Tuhan dan kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Layakkan kami, sucikan, kuduskan kami untuk menaikkan syukur, penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.
Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Siapakah kami ini Tuhan, tapi Engkau melayakkan kehidupan kami. Engkau mati buat menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Yesus. Tiada Allah, tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau rela mati bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidup. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti sepanjang hidup. Terima kasih buat karyamu, haleluya Yesus. Terbaik dalam hidupku. Yang tak pernah berhenti di sepanjang kasih buat karyamu, amin, haleluya, yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang. Katakan terima kasih. Saya coba kita semua bisa bangkit berdiri. Haleluya, amin, haleluya. Terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat haleluya Yesus, haleluya, yang tak pernah berhenti. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Dan saya undang kita semua bisa bangkit berdiri kembali. Haleluya, buat karyamu terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, haleluya. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau merayakan kebangkitan Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyiarkan langsung di rumah, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau merayakan kebebasan dari Tuhan. Kita bilang rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Karena kuasanya ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Yes, aku bebas. Katakan sekali lagi, ku bebas, bebas. Yes, karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasanya. Yes, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas. Tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Sekali lagi katakan. Ku bebas, bebas, bebas. Ampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darah. Sekali lagi katakan. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sudah dibebaskan dan kita sudah dimenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita siapkan korban syukur kita. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau sudah melawat umat-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan rasa syukur kami. Tuhan berkati Tuhan, biarlah syukur kami ini dapat dipakai untuk Tuhan, pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kita sudah memberikan korban syukur kita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Semua sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Rancangan indah
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku saya persilakan kepada hambanya yang melayani. Haleluya Yesus. Buat kasih-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur pada saat ini, berterima kasih kepada Tuhan dari hati kami, dari kehidupan kami, oleh karena Tuhan memberi kami kesempatan pada hari ini kami boleh bersekutu bersama, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah. Kami telah memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kami, memberi yang terbaik kepadamu. Dan saatnya kami dengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi pikiran hati kami, mengurapi kehidupan kami. Kami boleh dibekali dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, kasih-Nya Tuhan besar bagi kita semua. Tuhan sudah tolong dan berkati kita, sampai saat ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan semata. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, dari kubur, ya boleh dibangkitkan. Nah, itu sebabnya dari kebangkitan ini tentu kita bersuka cita. Ya, saudara-saudara, kita senang oleh karena kebangkitan menunjukkan bahwa Dia hidup senantiasa. Bukan hanya pada waktu Dia bersama dengan murid-murid, tetapi sampai saat ini pun Dia hidup di hati, di kehidupan orang-orang yang percaya. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18. Kalau sudah temukan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Mulai.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Nah, kita perhatikan saudara-saudara, melanjutkan ajakan pertobatan yang diungkapkan pada ayat-ayat sebelumnya, pada perikop sebelumnya. Yesaya juga tetap mengajak umat supaya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Oleh karena apa? Dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menunggu, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kadang Tuhan memberikan pukulan-pukulan, memberikan hajaran-hajaran, memberikan peringatan-peringatan. Tapi semua atas dasar kasih-Nya yang begitu besar. Bahkan di bagian ayat ini mau mengatakan kepada kita, saudara, bahwa Dia menjelaskan hanya Dia yang bisa menolong. Ya, saudara-saudara, pada waktu satu bangsa meminta pertolongan bangsa lain, itu termasuk mereka meminta kepada dewa mereka itu juga. Supaya dewa itu bisa menolong mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca beberapa ayat dari pasal ini, kita temukan kesadaran bahwa Tuhan saja satu-satunya yang berkuasa. Nah, seharusnya membuat kita itu mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mati, Dia bukan Tuhan yang kemudian disalib terus dikubur sampai sekarang ini orang mau nyembah di kuburannya, bukan. Tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, Dia bangkit dan Dia memberikan perlindungan. Saudara, jangan kita hanya menunggu mencari kuasa-kuasa yang lain, kekuatan-kekuatan yang lain, pertolongan yang lain. Nah, kadang mungkin kita mengandalkan kemampuan kita. Kita meminta pertolongan kepada manusia yang pada akhirnya tidak ada solusi apa-apa. Tidak ada jawaban apa-apa. Ya, semua penuh dengan keraguan, ketidakpastian. Mungkin pada waktu kita sakit, sudah 1 tahun, 2 tahun, kenapa ini, kenapa begitu, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara, ada Tuhan, saudara, satu-satunya yang berkuasa, seharusnya membuat kita mencari Tuhan. Di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita membutuhkan kasih-Nya. Ayat ini mengatakan tentang apa, saudara-saudara? Tentang Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah nantikan Dia. Orang yang menunggu ini mengungkapkan tentang kepercayaan, sabar akan kehadiran Tuhan. Saudara, sabar akan janji dan tujuan Allah bahkan di saat krisis. Saudara, di saat kanan sekalipun, di saat ketidakpastian. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini masa di mana banyak orang diliputi ketakutan. Ya, saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat orang jadi takut. Dia takut tentang kesehatannya, dia takut tentang keluarganya, mungkin takut tentang pekerjaannya, takut tentang bisnisnya. Ya, di dekade ini kita digempar dengan virus COVID-19. Virus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menular begitu cepat sekali. Saudara, muncul tiba
Dia begitu cepat melanda bangsa-bangsa, lintas bangsa, bukan cuma satu daerah atau wilayah. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang takut juga dengan bertambahnya kejahatan. Ada perampokan, pembunuhan, ya, dan seterusnya, tindakan-tindakan kriminal lainnya. Orang yang baik tadinya tiba-tiba berubah jadi jahat. Yang jahat masih bisa hitung jari mungkin jadi baik, saudara-saudara. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Orang mungkin takut juga dengan bencana alam yang tidak ada habisnya. Ya, saudara-saudara. Nah, mungkin pertanyaan kepada kita, apakah kita termasuk orang yang selalu merasa was-was, ketakutan dalam hidup? Ya, saudara-saudara, jika iya, kita termasuk satu dari sebagian besar dari banyak orang di dunia ini. Ya, dari banyak orang yang begitu takut. Memang boleh dikatakan bukan salah kita, bisa saja saudara. Karena dunia yang kita tempati sekarang ini cukup berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, terus kita jadi takut. Saudara-saudara, tapi apa kita harus terus hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dalam kecemasan, perasaan yang was-was? Ya memang kita sekarang diminta supaya ayo tinggal di rumah, jangan keluar. Ini supaya memutus mata rantai dari virus yang berjangkit dari manusia ke manusia. Begitu cepat sekali gitu. Ya. Tapi persoalannya di sana orang bukan hanya mengurung diri, tapi orang tuh di dalam rumah plus takut. Nah ini saudara, sudah di dalam rumah takut. Mungkin ada yang sampai tutup jendela, semuanya ditutup, pintu ditutup, biar kepanasan gak apa-apa. Jangan virus itu masuk. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebabnya apakah kita mau terus hidup seperti itu? Tidak juga, saudara-saudara. Ya, hidup dengan ketakutan yang tidak ada jaminan apa-apa ya berarti tidak ada gunanya. Betul, saudara. Waktu Yesus disalib, waktu Yesus sudah dikubur, murid-murid kan takut juga. Semua takut. Jangan sampai itu menimpa kita. Dan banyak hal yang berkecamuk di pemikiran mereka. Mau jadi apa kita? Mau seperti apa kita? Yesus itu saja dibunuh. Yesus itu saja disalib. Yesus itu saja sudah mati. Dia sudah dikubur. Gimana dengan kita? Sampai firman Tuhan berkata mereka kan di dalam satu rumah kunci. Yesus perlu datang ke Thomas, beri kekuatan. Nampakkan diri kepada Thomas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ayat bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa ada tempat perlindungan yang sangat bisa diandalkan. Sangat bisa diandalkan, saudara-saudara. Mengatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Mau menyatakan, mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan, ayo bagi kita berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang sabar, menunggu dalam keadaan sulit sekalipun.
dalam keadaan di mana ada ketidakpastian. Kita tidak tahu sampai kapan ini bisa selesai. Sudah banyak orang mengeluh, aduh kita hari Minggu rasanya kayak apa, hendak injak gereja gitu. Kita enggak di Ka'bah Tuhan. Beribadah bersama, sedangkan kita dari lahir sudah menjalani kehidupan yang seperti itu. Tiba-tiba putus. Ya memang Tuhan enggak bisa dibatasi oleh dinding gereja, oleh tembok rumah. Dia ada di mana-mana. Dia ada di sini, dia ada di rumah saudara, bahkan dia ada di hidup kita. Amin. Tapi kehangatan kasih di mana kita boleh berkumpul bersama, itu kan kemudian putus. Gak tahu sampai kapan seperti ini. Nah, firman Tuhan ingatkan, nantikan Tuhan. Tunggu, sabar. Ya, perkuat iman kita. Memercayai Tuhan sepenuhnya. Dia adalah Tuhan yang baik. Mari kita buka kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 ayat 2. Kitab Mazmur. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, sudah terlalu sering kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan manusia. Padahal manusia itu kemampuannya itu terbatas. Saya dan saudara, siapapun juga. Ya, dibatasi oleh banyak hal. Tidak heran jika suatu ketika kita akan menyadari bahwa kekuatan, kemampuan kita tidak lagi bisa memberi pertolongan. Ya, tidak bisa lagi, saudara. Kita tidak kuat lagi, kita tidak mampu lagi. Orang lain juga ya memutuskan hubungan mungkin dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yakin ada Tuhan yang hidup. Amin. Ada Tuhan yang berkuasa. Ingatkan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bermalam dalam naungan maha kuasa. Dia bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allah yang kupercayai. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merasa takut, lihatlah betapa hebat perlindungan Tuhan. Lihatlah betapa besar kekuatan Tuhan yang bisa mengangkat kita, menolong kita. Ayat 3 mengatakan tentang sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Ya, penyakit yang bisa membawa kematian. Ada Tuhan sebagai pelindung kita. Ada Tuhan sebagai penolong kita. Ya, firman Tuhan, sebabnya firman Tuhan ingatkan kita pada waktu kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan dia melepaskan kita dari jerat. Burung nggak tahu dia bisa celaka kalau dipasangi jerat. Sama seperti binatang, orang mau jerat babi, jerat burung, begitu saudara-saudara. Mereka tidak berpikir itu jerat, itu bahaya. Kita, apalagi kita sudah tahu virus itu bahaya, kan begitu saudara. Nah, pada waktu kita mempercayai Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan,
waktu kita sabar, waktu kita mengandalkan kemampuan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, dialah yang akan melepaskan kita. Dari yang kita tidak tahu, dari yang kita tidak sadari, apalagi saudara-saudara, kita tahu, oh jangan, kita tidak ke situ. Bahaya. Oh sudah tahu bahaya, kita datangi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia ayat 4 mengatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, saudara-saudara, kita tidak perlu takut akan bahaya sepanjang hari. Anak ayam di bawah kepak sayap, dia aman. Mau hujan, mau badai, ada induk yang menutup dia, yang membungkus dia, menjaga gitu. Dia tidak basah, ya, dia aman, dia hangat di dalam. Yesus bilang kepada orang Israel seperti induk ayam, rindu mengumpulkan mereka, tapi mereka tidak mau. Nah, mestinya kita hanya di dalam Tuhan itu ada kehangatan. Ya, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada kedamaian. Badai bisa datang gitu, tapi di bawah kepak sayapnya kita ditudungi, kita dilindungi. Sayap itu bagai perisai. Ayat mengatakan seperti perisai. Artinya itu menjaga kita. Tidak ada apapun dapat membahayakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca terus, ini ada bagian-bagian janji perlindungan hadir kepada kita yang memilih untuk tinggal dalam Tuhan. Tinggal dan menetap. Saudara-saudara, tinggal dan menetap dalam Tuhan. Di siang hari kita berjalan, di malam hari kita dalam naungan Tuhan. Di semua aktivitas kita, di semua kegiatan kita, senantiasa dalam lindungan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan kita dalam dunia ini untuk terus berkarya. Berkarya. Pakai talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan, menambahi, memperbanyak. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, dikatakan orang yang mengenal Tuhan pasti adalah orang yang seperti dikatakan dalam ayat 1 ayat 2. Sampai orang ingatkan, sudahlah jangan bicara virus, jangan bicara virus, jangan bicara, jangan menebar tentang kematian. Bicaralah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, sampai dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata. Dia berkata kepada Tuhan, dia berbicara, dia mengungkapkan tentang imannya. Ya, saudara-saudara, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Ini kata-kata yang menguatkan. Ya. Tuhan tahu, oh iya dia sudah masuk dalam aku.
Dia mengandalkan aku. Tapi perkataan kita itu mempertegas. Ya, mempertegas isi hati kita, mempertegas iman kita. Ya, mempertegas apa yang kita yakini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebabnya orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Dia bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Orang seperti inilah, saudara-saudara. Orang percaya yang seperti inilah yang mampu, saudara-saudara, terus berjalan dengan iman. Yang terus terhubung kepada Tuhan. Memiliki keyakinan, kekuatan, kemampuan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya kita harus beri waktu lebih banyak. Saudara, beri waktu banyak bagi Tuhan. Dan kesempatan inilah seperti ini, seperti sekarang inilah. Kita bisa ibadah, gitu. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita buat, perkara-perkara rohani. Matius pasal 26 ayat 41. Injil Matius. Pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, berjaga dan berdoa. Ya, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, ayo berjaga-jagalah. Memang betul. Masa ini kita berjaga. Kita berjaga. Tidak sembrono. Ya, saudara-saudara, dengan kehidupan. Tapi dikatakan juga kita berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Doa mampu menguatkan iman kita. Ya. Doa mampu mengusir besarnya ketakutan. Sebab apa? Ketakutan itu kan merusak banyak hal. Ya, damai sejahtera tidak ada, sukacita hilang. Ya, kesehatan kita pun bisa hilang. Oleh karena ketakutan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit itu memberikan kita jaminan bahwa Dia menyertai kita. Dia sudah melenyapkan kematian, melenyapkan maut yang begitu dahsyat itu. Dan Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kita pengharapan besar. Ya, saudara-saudara, sebabnya saya katakan doa itu mampu menguatkan iman, meluputkan kita dari berbagai jerat, dari berbagai jebakan-jebakan. Saudara, firman Tuhan katakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita tumbuh dalam firman Tuhan. Kita membaca, kita merenungkan, kita melakukan. Saudara-saudara, sama dengan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bertumbuh dalam Tuhan. Kita berpegang pada firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk bisa berjalan bebas tanpa rasa takut apa-apa. Kita boleh beraktivitas tanpa rasa takut. Kita boleh di dalam rumah sekalipun saat ini oleh karena virus itu tanpa rasa takut juga. Kenapa? Firman Tuhan sebagai jaminan. Ya, firman Tuhan sebagai jaminan. Iman kita senantiasa terus terisi, penuh, kokoh, kuat. Betul, kita berempati. Ada banyak saudara-saudara kita atau rekan-rekan hamba Tuhan yang menghadapi kesulitan. Ekonomi khususnya.
Ya, ikut ya, kita bayar listrik yang hanya 150 sudah begitu berat, apalagi mau makan. Yang hidup hanya dari kolekte yang tidak seberapa dalam 1 bulan. Ada sedikit tanaman sayur yang kali ini pun sulit laku. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua kan masih bisa, kita masih bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Pokoknya jangan takut. Amin. Jangan takut, ada Tuhan. Ada Dia yang hidup, yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita dengar firman, waktu kita baca firman, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita lihat tidak peduli betapapun bahayanya dunia ini. Ya, betapa gawatnya dunia yang kita tempati, betapapun banyaknya ancaman di sekeliling kita, kita tidak perlu khawatir. Sebab apa? Sebab Tuhan pasti membebaskan kita. Tuhan pasti menolong. Sebabnya ayat ini ingatkan kita, ayo jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Terus kita sudah, kata-kata kita sudah nggak bisa kontrol. Oleh karena takutnya, oleh karena cemasnya, oleh karena khawatirnya. Bahkan kita menarik diri dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, ayat pertama tadi ingatkan, nantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Percayalah, ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang melindungi. Ada Tuhan sebagai benteng. Ya, ada Tuhan sama seperti mungkin katakanlah induk ayam yang melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Sayap itu bagaikan perisai bagi kita. Di dalam Tuhan pasti ada ketenangan. Dalam Tuhan pasti ada kehangatan bagi kehidupan kita. Kedamaian yang sesungguhnya kita temukan di situ. Saudara-saudara, sebabnya orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, bermalam dalam naungannya, akan luput dari banyak bahaya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dia bangkit jadi penolong bagi kita, sekarang dan selamanya. Karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai.
Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, memeteraikan firman-Mu dalam hati. Tumbuhkan kebenaran. Semua bagi kemuliaan Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Besok sebagaimana biasa ada ibadah di tempat ini. Pesertanya tetap terbatas, saudara-saudara. Dan tetap kita jalankan aturan yang berlaku. Jarak duduknya, ada tempat cuci tangan di luar, tidak bersalaman, dan seterusnya. Ya, kita jaga hidup sehat di rumah masing-masing. Dan terus berdoa, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur, berterima kasih. Awal ibadah sampai akhir, Tuhan sungguh memberkati kami. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan sejahtera Tuhan, dengan damai Tuhan menjadi bagian kami. Bapa, terima kasih atas segala berkat-berkat rohani yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan yang berkati setiap rumah tangga. Tuhan curahkan segala kasih-Mu sehingga kami senantiasa
Tuhan mengalami keadaan yang baik, boleh bertumbuh dalam banyak hal ke arah kemuliaan-Mu, ke arah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang berkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan, berkati dalam setiap usaha, apapun yang diusahakan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Yang sakit mari Tuhan jamah, Tuhan memulihkan, Tuhan beri kesembuhan. Kami tolak semua penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua disembuhkan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi pemerintah kami. Tuhan tolong, Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar, sehingga pergumulan bangsa yang sedang dijalani saat ini menyangkut virus COVID-19, virus corona, boleh berlalu sehingga semua kami boleh dapat menjalani kehidupan yang normal kembali di bangsa ini. Bahkan langkah-langkah pemerintah kami, keamanan kami, kepolisian, TNI, semua diberi hikmat, makrifat surgawi, sehingga semua terus dapat bekerja dengan kekuatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Tolong gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan dalam perjuangan hidup diberi kekuatan, kemampuan, diberi kecukupan oleh Tuhan dalam kebutuhan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan pimpin, bimbing kami semua kembali ke tempat masing-masing. Kami disertai Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Saudara, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna, kita semua yang mengasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.